Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sangat baik. Baiklah, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, tolong dipimpin doanya. Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang ide pokok paragraf. Tujuan pembelajarannya nanti, kalian dapat memahami pengertian ide pokok, menentukan ide pokok, dan mengetahui cara menentukan sebuah ide pokok tersebut. Baiklah, ide pokok adalah gagasan utama atau inti pembahasan dalam sebuah paragraf. Semua kalimat dalam paragraf mendukung ide pokok tersebut. Adapun ciri-ciri ide pokok berisi inti pembahasan biasanya terdapat di kalimat utama. Hanya ada satu ide pokok dalam satu paragraf. Letak ide pokok terangkan bahwa ide pokok bisa berada di awal paragraf, tengah paragraf, di awal dan di akhir paragraf. Meskipun di awal dan di akhir itu sangat jarang sekali ada paragraf ide pokoknya. Cara menentukan ide pokok. Baiklah Bapak, tulis dulu contohnya ya anak-anak. Nah, baik anak-anak, ada yang bisa membacakannya? Pak, Pada Kolik, silakan. air sangat penting bagi kehidupan manusia. Air digunakan untuk minum, memasak, mandi, mencuci, dan menyiram tanaman. Oleh karena itu, kita harus menghemat penggunaan air. Nah, menurut kalian apa ide pokok paragraf dari kalimat tersebut? Itu air sangat penting bagi kehidupan manusia. Menurut ada lagi yang berpendapat berbeda?
Ya benar, jawabannya air sangat penting bagi kehidupan manusia. Mengapa itu menjadi ide pokok paragraf? Ya mengapa? Gak tahu Bapak. Nah, itu menjadi pokok paragraf karena kalimat itu merupakan kalimat yang paling penting. Di setiap kalimatnya itu terus membahas tentang air. Mengapa air itu penting untuk berbagai macam hal. Oleh karena itu kita menghemat penggunaan air. Nah, berarti ide pokoknya itu air sangat penting bagi kehidupan manusia. Nah, cara menentukan ide pokok yaitu kalian bisa membaca semua kalimat ini dengan teliti. Baca teliti dan perhatikan, membahas tentang apakah dia itu. Lalu yang kedua, menemukan kalimat utama. Nah, kalimat utama yang ada di sini ini ya. Dan yang ketiga, menentukan inti pembahasan. Nah, yang ketiga ini yang paling sering untuk bisa membantu kita adalah menentukan sebuah ide pokok paragraf. Ya, menentukan inti pembahasan. Membahas tentang apa sih sebuah kalimat ini? Kali ini kan membahas tentang air, dan air. Air itu penting bagi kehidupan. Nah, aku contohkan yang kedua ya. Atau Bapak, ini aja Bapak sebutkan, nanti kalian maju ke depan yang bisa untuk membuat ide pokok paragraf ini. Dengarkan ya. Pohon mangga memberikan banyak manfaat. Buahnya dapat dimakan, daunnya dapat dijadikan obat tradisional, batangnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Nah, ide pokok paragraf dari kalimat tersebut apa? Pohon mangga memberikan banyak manfaat. Buahnya dapat dimakan, daunnya dapat dijadikan obat, batangnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Yang pohon mangga memberikan banyak manfaat. Ayo, siapa yang bisa menuliskan di tempat tulis? Ayo yang berani, ayo. Ayo yang berani. Yang pada Baki. Pohon mangga. Sudah. Apa benar ini anak-anak dari sebuah kalimat yang kamu bacakan tadi? Ya, ini sudah benar ya. Pohon mangga memberikan banyak manfaat. Membacakan sekali lagi. Pohon mangga memberikan banyak manfaat. Buahnya dapat dimakan, daunnya dapat dijadikan obat, dan batangnya bisa digunakan sebagai bahan bangunan. Nah, ide pokok paragrafnya yaitu pohon mangga memberikan banyak manfaat. Mengapa? Karena inti dari pembahasannya pohon mangga. Ya, karena sebuah kalimat tersebut membahas tentang pohon mangga yang banyak memberikan manfaat, seperti daunnya bisa dijadikan obat tradisional sampai batangnya bisa dijadikan bahan bangunan. Nah, baik, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang paham terkait dengan materi yang aku jelaskan mengenai ide pokok paragraf? Tidak Bapak.
Baiklah, ada yang bisa menyimpulkan dari hasil yang telah Bapak jelaskan tadi mengenai tentang ide pokok paragraf. Ada yang bisa menyimpulkan? Ya. Ada yang bisa menyimpulkan? Baik, Bapak simpulkan ya. Nah, hari ini kita telah belajar tentang ide pokok paragraf. Ide pokok adalah gagasan utama dalam sebuah paragraf. Baiklah, sebelum Bapak menutup pembelajaran, di sini Bapak ada tugas di rumah untuk kalian. Bapak tugaskan untuk catat ya anak-anak. Iya Pak, ini lagi catat. Untuk menentukan ide pokok paragraf dari sebuah buku bahasa Indonesia kita ya, yang buku cetak kita. Buku cetak. Iya. Pak. Untuk komik bisa Pak. Buku komik tidak ya, kita menggunakan media buku bahan ajar kita. Di media. Buku pelajarannya Bapak. Ya, buku pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, cerita boleh. Nanti diambil ya dari sebuah cerita itu ide pokok paragrafnya. Oke Pak. Iya Pak. Baiklah, mungkin inilah saja materi yang telah Bapak bisa jelaskan. Sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu pada ketua kelas, dipimpin untuk doa pulangnya. Jelas, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa mulai. Selesai. Baiklah, Bapak akhiri ya pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.